Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat Madonna cake. Ini rasanya enak banget, perpaduan antara vanilla cake, puding busa, dan agar-agar rasa pandan. Wah, cocok banget nih dijadikan untuk ide jualan, karena satu resep ini hasilnya lumayan banyak. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan gula pasir sebanyak 30 gram atau setara 2 sendok makan. Kemudian buka satu bungkus bubuk agar dan kita ambil sekitar setengah sendok teh. Untuk sisanya ini kita sisihkan dulu. Nah, ini untuk bubuk agarnya kita gunakan untuk membuat puding busa. Lalu tuang air sebanyak 200 ml dan kita tambahkan sedikit pasta pandan. Kalau nggak ada, pakai pewarna hijau juga boleh. Dan lanjut ini kita aduk, lalu masak di atas kompor hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, boleh kita matikan api kompornya dan diaduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Lanjut kita tuang ke dalam cetakan. Untuk cetakan yang digunakan ini boleh disesuaikan ya teman-teman. Yang penting nanti hasilnya bisa kita potong-potong dadu. Nah, ini kita sisihkan dan tunggu hingga agar-agarnya set. Lanjut kita buat untuk vanilla cake-nya. Pecahkan 2 butir telur, kemudian 2 kuning telur. Di sini aku pakai telurnya yang suhu ruang ya. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 75 gram atau setara 5 sendok makan. Perasa vanila kira-kira setengah sendok teh. Emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak setengah sendok teh. Dan lanjut ini kita mixer. Nyalakan kecepatan rendah dulu hingga tercampur rata. Nah, kalau udah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, untuk mixernya kita sisihkan dulu. Lanjut, kita tambahkan tepung terigu sebanyak 75 gram atau setara 7,5 sendok makan. Dan ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Dan lanjut kita mixer. Boleh diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Dan kita nyalakan mixernya kecepatan paling rendah. Untuk memixer bahan kering seperti ini asal aja ya. Jadi jangan terlalu lama teman-teman, agar adonannya ini nggak mudah turun. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya kita tuang margarin yang udah dicairkan. Sebelum dicairkan beratnya 75 gram atau setara 5 sendok makan. Dan kita tuang ke dalam adonan. Dan ini lanjut kita mixer, gunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata. Dan sama untuk memixer seperti ini cukup sebentar aja ya teman-teman. Kalau udah, mixernya kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Jangan lupa stick mixernya dibersihkan ya. Kita aduk hingga tercampur rata, pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah tercampur rata, agar warnanya lebih bagus, ini aku tambahkan dengan sedikit pewarna kuning tua. Opsional aja, kalau nggak mau pakai pewarna makanan boleh di skip. Dan lanjut diaduk rata seperti ini. Nah, kalau udah selesai, siap dituang ke dalam loyang. Sebelumnya udah aku siapin loyang persegi
ukurannya 20 x 20 cm yang sudah aku oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja, dan udah aku lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles ya teman-teman. Dan kita tuang adonannya. Setelah dituang, jangan lupa diratakan agar permukaannya rapi dan hasil cake-nya bisa bagus. Boleh juga kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kalau udah, siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih, dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 30 menit, ini hasilnya. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat, dan selagi masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Setelah selesai, lanjut kita beri alas dan dibalik. Lalu kita lepaskan loyangnya. Nah, ini hasilnya. Alhamdulillah, bagus ya. Langsung aja kita lepaskan kertas rotinya. Nah, ini untuk vanilla cake-nya boleh kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat puding busanya. Masukkan gula sebanyak 80 gram atau boleh sesuai selera. Lalu masukkan bubuk agar yang udah kita sisihkan tadi. Tambahkan sedikit perasa vanila, kira-kira 1/4 sendok teh, sedikit garam, dan tuang air sebanyak 450 ml. Lalu tambahkan pewarna makanan. Di sini aku pakai hijau tua. 1 tetes aja cukup. Dan lanjut kita masak di atas kompor hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, boleh kita matikan api kompornya. Nah, ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Nanti sebelum dituang boleh kita didihkan kembali. Dan lanjut kita buat adonan putih telurnya. Siapkan wadah, masukkan 2 butir putih telur, dan lanjut kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang. Untuk waktunya sekitar 3 menit. Setelah adonannya mengembang dan kaku seperti ini, untuk mixernya kita sisihkan. Dan untuk tandanya ketika dibalik adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Jadi benar-benar kaku ya teman-teman. Dan langsung aja kita tuang larutan agar yang masih panas ini ya. Tujuannya agar putih telurnya ini bisa matang teman-teman. Jadi aman untuk dikonsumsi. Dan ini lanjut kita mixer selama kurang lebih 3 menit menggunakan kecepatan sedang aja. Setelah kurang lebih 3 menit di mixer, nah ini adonan puding busanya udah tercampur rata. Kita sisihkan dulu. Dan lanjut kita siapin vanilla cake-nya. Untuk loyangnya ini udah aku cuci bersih ya. Dan kita masukkan vanilla cake yang udah dingin. Dan untuk agar yang kita masak di awal tadi udah aku potong dadu seperti ini. Kita susun di atas vanilla cake-nya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah, langsung aja kita tuang puding busanya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk, pastikan sudah tercampur rata ya. Jangan lupa diratakan agar permukaannya rapi seperti ini. Selanjutnya kita buat lapisan yang paling atas. Siapkan 2 panci lalu tuang air masing-masingnya sekitar 250 ml. Kemudian tambahkan 1 sendok teh bubuk agar untuk masing-masing panci. Lalu gula pasir sebanyak 3 sendok makan atau boleh sesuai selera. Dan untuk 1 panci kita tambahkan susu kental manis sedikit aja. Kalau mau pakai setengah bungkus juga boleh. Dan untuk 1 panci lagi kita tambahkan pasta pandan. Dan ini lanjut kita aduk rata dan masak di atas kompor.
Setelah mendidih, boleh kita matikan api kompornya dan aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini larutan agar pandannya kita bagi menjadi 2 bagian. Untuk bagian pertama langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Menuangnya cukup perlahan aja agar tidak membekas di puding busanya seperti ini. Untuk sisa larutan agar pandannya kita sisihkan dulu ya. Dan ini kita biarkan hingga set. Setelah mulai set, lanjut kita tuang yang agar susunya. Sebelumnya ini juga udah aku masak dan dibagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Kalau udah set, kita tuang yang sisa larutan agar pandannya. Nah, seperti ini. Dan ini kita tuang untuk lapisan yang terakhir. Jadi pas ya teman-teman untuk ukuran loyang 20 cm. Dan ini kita biarkan hingga benar-benar set, cukup di suhu ruang aja, jangan disimpan di dalam kulkas. Setelah semua lapisannya set, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Setelah selesai, lanjut kita beri alas dan dibalik. Boleh bantu ditekan-tekan untuk mempermudah mengeluarkannya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini hasilnya. Alhamdulillah bagus banget. Dan lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh sesuai selera. Kalau aku di sini dibagi menjadi 3 bagian. Satu potongan besar ini bisa menghasilkan sekitar 12 sampai 15 potong. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget ya. Kalau mau lebih rapi, pinggirannya boleh kita potong dulu. Nah, seperti ini. Tuh. Untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik OPP. Kalau aku di sini pakai ukuran 7 x 18 cm. Jadi untuk kemasannya boleh disesuaikan aja dengan ukuran Madonna cake-nya. Nah, seperti ini. Lanjut kemas untuk yang lain ya. Agar tampilannya lebih cantik dan menarik, teman-teman bisa menambahkan stiker ucapan seperti ini. Aku belinya di online shop, cari aja, dan menurut aku harganya lumayan ekonomis. Nah, ini dia Madonna cake-nya udah jadi, hasilnya cantik banget. Cocok banget nih teman-teman dijadikan untuk ide jualan. Untuk rasanya gimana? Aku mau cobain dulu. Nah, ini aku ambil satu dan aku coba potong menggunakan garpu. Berasa ini potongannya lembut banget. Nah, aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, teksturnya itu lembut, perpaduan rasa yang enak antara vanila dan juga pandan. Wajib banget nih teman-teman cobain di rumah atau untuk menambah variasi ide buat jualan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa cobain. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.